Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ririn Utari, saya CGP Angkatan 7, guru di SD Betani, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah supaya CGP dapat mempraktikkan pemahaman mereka tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Apakah itu restitusi? Menurut KBBI, restitusi merupakan ganti kerugian atau pembayaran kembali. Sedangkan menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada video kasus yang pertama ini, peraturan kelas yang dilanggar adalah tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Keyakinan kelas yang dilanggar adalah saling menghargai dan mengasihi teman. Sekarang itu bisa duduk di mana saja. Tapi kan ini tempat dudukku, aku mau duduk di sebelah sana. Bisa pindah duduk toh? Tidak, pokoknya aku di sini. Itu aku datang lebih awal, jadi aku yang pertama ke sini. Pindah nggak? Nggak. Pindah? Nggak. Aku buang bukumu. Kenapa ini tendang sini ada apa? Coba ambil nafas, keluarkan lewat mulut. Ya, lagi ambil nafas, keluarkan lewat mulut. Sekarang ceritakan. Nah, cerita dulu kamu. Dino kenapa? Habis Dino kan mau duduk di sebelah jalan, tapi itu duduk di sebelah jalan. Kenapa, Oliver? Aku duduk di situ dulu, tapi itu juga pelajarannya nggak ada, jadi bisa duduk di mana-mana. Iya, jadi guys, oke. Sekarang tenangkan dulu dan perhatikan. Ya memang membuat kesalahan itu memang hal yang biasa, sih juga membuat kesalahan. Tetapi mempertahankan diri juga tidak salah, iya kan? Tetapi apakah tidak ada cara lain? Coba pikirkan cara lain, gimana cara menyelesaikan masalah. Apakah menyelesaikan masalah kalau dengan kalian tadi bertindak seperti itu, apakah masalahnya selesai? Selesai nggak? Bisa kalian punya cari ide untuk cara menyelesaikan masalah kayak tadi? Itu bisa nggak? Kalian ingat nggak? Kamu ingat nggak? Keyakinan kelas yang ada di kelas kita bahwa kita harus saling menghormati. Masih ingat itu kan? Nah, apakah yang kalian lakukan tadi berarti saling menghormati? Baik, kalau kayak seperti itu berarti kalian belum melakukan keyakinan kelas. Nah, sekarang saya tanya nih sama Dino. Dino, kamu mau memperbaiki kesalahanmu? Tadi apa yang kamu lakukan sama Oliver? Marah terus kamu apakan? Lempar bukunya. Nah, sekarang
Kamu sudah tahu kan keyakinan kelas kita apa. Sekarang kamu mau nggak memperbaiki kesalahanmu? Sekarang Miss mau tanya. Oliver, hal apa yang kira-kira kamu ingin supaya Dino lakukan buat kamu? Aku ingin dia merapikan buku, karena teman buku akan marah kalau buku rusak. Apakah Dino kamu bersedia? Tadi Oliver bilang dia maunya buku-bukunya dirapikan kembali, karena kalau tidak mamanya akan marah. Kamu mau? Baik, sekarang Dino, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Menata seperti semula buku-bukunya. Sekarang kamu akan menata seperti semula. Yuk, Miss Rin mau lihat kamu menata buku-bukunya Oliver. Yuk. Tidak ada yang rusak? Oke. Oliver, gimana? Kamu sudah puas dengan baik, kalau begitu bagaimana sekarang? Iya, kamu bisa memulainya. Oliver, maaf dulu ya. Berpelukan dulu dong. Iya. Menghargai kenapa? Karena kita berteman. Kasus yang kedua adalah kasus bullying. Tokoh dalam cerita ini adalah Bu Ririn, Sydney, dan Saka. Berawal dari laporan salah satu murid kepada Bu Ririn tentang hal yang terjadi pada Sydney dan Saka. Kemudian Bu Ririn meminta anak itu untuk memanggil Sydney dan Saka. Kemudian Bu Ririn bertanya kepada Sydney dan Saka, "Sydney, Saka, ibu tadi dengar laporan dari temanmu. Sepertinya kalian dalam masalah ya? Ada yang bisa ibu bantu? Apa yang terjadi?" Kemudian Saka menjawab, "Iya Bu, tadi pagi jam istirahat pagi Sydney mengejek saya. Dia bilang saya pendek." Kemudian Sydney juga menjawab, "Tapi saya tidak mengejeknya, Bu. Saya hanya bilang yang sebenarnya." Saka malah marah-marah. Kemudian Bu Ririn berkata, "Oh, rupanya begitu masalahnya. Jadi, Saka, kamu merasa diejek oleh Sydney, begitu ya? Kemudian Sydney, kamu tidak merasa mengejek dan juga kamu kaget melihat Saka marah-marah, begitu?" Kemudian Sydney dan Saka menjawab bersamaan, "Iya Bu," dengan wajah sedih dan muka yang menunduk. Kemudian Bu Ririn berkata kepada mereka, "Sydney, Saka, ada informasi yang kalian mau tambahkan?" Kemudian Sydney dan Saka menjawab bersamaan, "Tidak ada, Bu." Kemudian Bu Ririn berkata, "Baiklah, ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Ibu di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini ya. Nah, kalian pasti melakukan itu ada alasannya kan?" Nah, Sydney merasa yang dikatakannya bukan berniat mengejek, sedangkan Saka marah-marah karena pertahanan diri. Kemudian Saka dan Sydney menjawab, "Iya Bu." Kemudian Bu Ririn berkata kembali, "Iya, ibu bisa lihat kok kalau kalian tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi yang kalian lakukan ini merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah." Saka dan Sydney membenarkan apa yang dikatakan oleh Bu Ririn. Kemudian Bu Ririn berkata kembali, "Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya?
Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kemudian Saka menjawab, "Iya Bu, kita harus bersikap baik satu sama lain." Kemudian Sydney pun menjawab, "Yang belum saya lakukan menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri, Bu." Kemudian Bu Ririn menjawab mereka, "Wah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita ya. Kita kembali pada ketika Sydney mengatakan pada Saka bahwa dia pendek. Dan Saka membalas dengan marah-marah. Apakah saat kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain?" Kemudian Sydney dan Saka menjawab, "Tidak, Bu." Kemudian Bu Ririn melanjutkan, "Menurut Ibu, ada cara untuk menyampaikan pendapat tentang orang lain tanpa membuat orang lain merasa tersinggung. Bagaimana menurut Sydney?" Kemudian Sydney menjawab, "Iya Bu, saya juga baru tahu kalau perkataan saya ternyata menyinggung orang lain." Kemudian Bu Ririn bertanya kepada Saka, "Saka, menurutmu apa yang Sydney harus lakukan untuk memperbaiki kesalahannya?" Kemudian Saka menjawab, "Saya mau dia minta maaf kepada saya, Bu, dan berjanji tidak mengulangi lagi." Kemudian Bu Ririn bertanya kepada Sydney, "Sydney, bagaimana? Apakah kamu bisa melakukannya?" Kemudian Sydney menjawab, "Iya Bu, saya tahu sekarang bahwa perkataan saya itu ternyata menyinggung orang lain." Kemudian Sydney langsung mendekati Saka dan berkata, "Maaf ya Saka, saya berjanji tidak akan melakukannya lagi." Kemudian Saka pun menjawab, "Aku juga minta maaf Sydney, karena tadi aku sudah marah-marah sama kamu." Kemudian Bu Ririn mendekati mereka dan berkata, "Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Silahkan kalian bermain lagi dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi." Kemudian mereka pun tampak bermain kembali. Kesimpulannya, dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, guru dapat menggunakan segitiga restitusi. Diharapkan guru memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat siswa menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab.